Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Tidak terasa kita sudah memasuki part ke-7 ya teman-teman ya. Jadi di part 7 ini teman-teman nanti akan mempelajari beberapa pembelajaran ya mengenai Microsoft Excel. Jadi di part 7 ini kita sudah mulai masuk agak lebih memperdalam lagi ya mengenai Microsoft Excel dan juga implementasinya di baik itu di pekerjaan sehari-hari kita ataupun dari aktivitas-aktivitas kita lainnya yang memang membutuhkan Microsoft Excel untuk pengolahan data. Oke, jadi di materi kali ini ya, ini mengenai analisis data. Saya sudah rapikan juga ya teman-teman untuk materinya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti pembelajaran materi Excel terstruktur yang sudah saya buat, nah ini untuk materinya itu seperti yang saya sampaikan video sebelumnya, itu untuk materinya diupdate terus-menerus ya teman-teman ya. Jadi berprogres sesuai dengan video pembuatan videonya. Nah, adapun beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan kali ini adalah salah satunya adalah mengenai analisis statistik dasar. Jadi dalam Microsoft Excel teman-teman itu ada beberapa fungsi atau rumus yang bisa dipergunakan untuk kita melakukan analisis data ya. Dan di sini beberapa fungsinya atau formulanya ada beberapa ya. Itu contoh ada average, kemudian ada median, ada mode, kemudian standar deviasi. Itu yang menjadi uh, alat-alat atau fungsi-fungsi atau formula untuk kita melakukan analisis statistik dasar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Di sini teman-teman saya sudah siapkan uh, data untuk latihan kita ya, data untuk kita bisa lebih memperdalam dari formula-formula tersebut, yaitu data penjualan spare part ya. Ya kebetulan saya bekerja di area gudang ya khusus spare part sehingga saya contoh datanya sesuai dengan pekerjaan yang saya rasakan atau alami ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah mengenai average. Nah sebelum ke penjelasan sebelum ke praktiknya apa itu average. Jadi secara mendasarnya average itu adalah rata-rata teman-teman ya. Jadi artinya itu average itu rata-rata kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi dari average ataupun menghitung rata-rata adalah kita untuk melihat bagaimana tren umum dari suatu data ya. Jadi kan kita udah tahu nih namanya analisis statistik itu ya fungsinya adalah untuk melihat karakter data teman-teman ya. Jadi dengan melihat karakter data kita bisa mengambil suatu kesimpulan dan akhirnya kita bisa mengambil suatu keputusan. Misalkan dari penjualan spare part kita bisa menentukan stok yang tepat ya untuk penjualan-penjualan berikutnya gitu. Nah, kita langsung saja ke praktiknya yaitu average. Mana kalau untuk menghitung average teman-teman caranya cukup gampang. Di sini saya misalkan siapkan kolomnya ya. Jadi kolom N saja di sini teman-teman. Saya kasih nama average atau rata-rata ya teman-teman ya. Nah, rata-rata. Seperti ini. Nah, untuk menghitung rata-rata caranya cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ketikkan di selnya. Nah, ini saya rapikan dulu seperti ini. Kita ketikkan di selnya. Itu fungsinya average. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ini ada sedikit tips ketika menuliskan rumus ya. Untuk menuliskan rumus teman-teman cukup teman-teman misalkan tuliskan kata depannya misalkan average itu kan AVI ya. Nah, nanti akan muncul beberapa list formula. Teman-teman tinggal pilih saja ya. Dan untuk memilihnya teman-teman bisa menggunakan tombol arah di keyboard ya. Teman-teman bisa ke bawah ataupun ke atas ya. Nah, setelah dipilih untuk formulanya teman-teman tinggal klik tab pada keyboard atau tekan tombol tab pada keyboard ya. Nanti akan langsung menuliskan formulanya secara otomatis. Kemudian untuk nilai-nilai di sini ada nomor 1, nomor 2. Ini bisa pilih satu persatu ataupun pilih secara range teman-teman ya. Jadi kalau saya biasanya sih ambil range saja. Itu kan ambil datanya seperti ini ya. Kemudian setelah itu, nah, teman-teman tidak perlu memasukkan parameter lainnya lagi, kurung tutup kemudian tekan enter. Nah, nanti akan muncul nilai dari rata-ratanya. Nah, untuk nilai rata-rata yang lainnya, misalkan ini kan baru dari Aki ya. Kemudian untuk yang lainnya, ini teman-teman tinggal tarik saja ke field handler ya, seperti yang saya sampaikan di pengenalan part Excel ya. Pengisian data part Excel itu ada namanya field handler. Nah, jadi formula begini ya, itu bisa kita tarik ke bawah teman-teman ya. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul seluruh rata-rata nilai dari data yang sudah kita miliki teman-teman ya. Dan ini untuk datanya saya rapikan dulu seperti ini biar row barisnya itu sama persis dan filter udaranya geser ke bawah. Kita tarik karena saya senangnya begini, nah rapi. Oke, kemudian ini kan untuk ini sebenarnya ada materi pemformatan ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan juga di sini. Jadi ini untuk desimalnya saya ubah dulu ya, cukup tidak ada desimal kalau saya ya. Teman-teman bisa juga pakai ini ya, atau bisa juga ditambahkan di rumusnya teman-teman ya. Fungsinya itu atau formulanya namanya round ya, bisa round ke atas ataupun round ke bawah. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan itu teman-teman. Nah, misalkan kalau ini untuk data stok ya biasakan kalau saya sih pakainya round up ya gitu ya. Kalau untuk misalkan kita analisis bagaimana menentukan stok yang tepat untuk uh,
jenis-jenis spare part yang ada di sini ya. Kenapa dilebihkan? Karena untuk antisipasi ya, teman-teman ya. Kita jangan sampai kekurangan, mending lebih daripada kurang, tapi lebih juga nggak berlebihan, gitu ya. Ini untuk number of digitnya berikan 0 supaya tidak ada desimal ya di belakangnya. Gitu. Jadi bisa ada dua cara, bisa pakai format ataupun pakai round up ya. Nah untuk round up tuh kan dinaikin nih angka-angkanya gitu ya, sesuai dengan nilai desimalnya gitu ya. Jadi dipaksa naik ke atas gitu teman-teman. Nah itu untuk menghitung rata-rata. Nah dengan rata-rata ini kita bisa melihat tren umum dari pola data yang kita miliki teman-teman. Misalkan kalau kita lihat untuk penjualan aki ya, itu setiap bulannya. Jadi kita menganggapnya menjadi setiap bulan. Bahwa rata-rata permintaan setiap bulan itu untuk aki ini adalah 162 piece teman-teman ya. Nah, jadi ya normalnya kalau kita mau nyetok ya, kalau kita tidak ada analisis yang lain-lain dan data untuk aki ini cenderung relatif stabil atau konsisten ya. Nanti ada di perhitungan standar deviasinya itu konsisten, maka teman-teman bisa stok barang itu sekitar di 162 atau mungkin 170 ya, buat nilai lebihnya gitu ya. Itu buat kita bisa pakai feel dikit di situ teman-teman ya. Itu walaupun lebih akurat lagi kalau kita menggunakan perhitungan analisis yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke formula kedua yaitu median teman-teman. Nah, apa itu median pada statistik? Jadi median itu teman-teman seingat saya itu merupakan suatu cara untuk menghitung nilai tengah gitu ya, nilai tengah pada suatu kumpulan data. Nah, ini contohnya misalnya begini. Ini saya buat lagi kolom baru teman-teman ya, dan di sini saya kasih nama nilai tengah ya. Jadi dalam statistik itu memang banyak seninya teman-teman ya, seni statistik saya bilang kan ya. Karena ada seni kita kalau di orang kan kita analisis orang gitu ya, oh ini orangnya baik ya, orangnya cantik, kemudian apa namanya tuh ya, humble lah dan lain-lain, support gitu. Tapi kalau data ya pakainya rumus-rumus analisis statistik gitu ya, seperti average, median, untuk melihat karakter untuk misalnya deh penjualan ya, penjualan spare part, karakter si penjualan aki ini gimana sih sebenarnya gitu, apakah dia konsisten atau dia agak apa namanya fluktuatif gitu kan. itu itu sebenarnya. Nah jadi dengan model-model perhitungan ini kita bisa melakukan pendekatan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat ya, walaupun secara akurat 100% itu mungkin presisi agak sulit, namanya juga kita proyeksi ya gitu, atau kita forecast gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung lagi ke materinya yaitu median. Jadi untuk median teman-teman itu sama dengan ketikkan saja ya median. Saya ketik aja ME gitu ya, nanti muncul otomatis, kemudian tekan tab median. Nah, teman-teman tinggal select range yang dipilih untuk menghitung median, kemudian klik OK. Nah, nanti muncul nilai tengahnya. Ini tidak jauh beda. Nah, ini dari nilai tengah dan rata-rata ini kita bisa melihat bagaimana konsistensi suatu data ini berjalan teman-teman ya. Misalnya kalau kita tarik di ke bawah ya teman-teman ya, ini kayak komanya saya pakai round up lagi lah, biar biar linear ya dengan yang si rata-rata ya. Nah ini kalau ditunjukkan hampir mirip-mirip begini antara rata-rata dan nilai tengah teman-teman ya, berarti ini untuk permintaannya cukup stabil semua ya teman-teman ya. Jadi kalau saya misalkan begini teman-teman, saya di aki ini saya bulan Juni tambahkan 1.000 teman-teman, maka akan ada gap yang cukup signifikan ya antara nilai rata-rata dan nilai tengah. Dan untuk kondisi seperti ini biasanya dalam, terutama dalam pergudangan ya teman-teman, untuk analisis statistiknya itu bisa memilih yang nilai tengah teman-teman ya, karena takutnya kalau kita ngambil rata-rata, karena di sini kan ada fluktuasi di bulan Juni nih, ini bisa jadi bahwa permintaannya itu bukan demand yang aktual atau permintaan yang aktual, bisa aja ada program, mungkin ada project di situ yang memang bisa mengganggu dari konsistensi datanya itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk cara simpel analisis statistiknya ya, karena ini kan membahasnya analisis statistik dasar. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari nilai tengah, saya balik dulu ke materi. Di sini kita pelajari modus ya teman-teman ya. Kita pelajari modus. Nah, modus sendiri itu apa? Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin belajar juga ya, sekalian saya juga belajar. Modus itu sebenarnya itu adalah nilai yang sering muncul dari sekumpulan data teman-teman. Ini saya freeze pen dulu ya biar kita bisa geser-geser begini. Jadi namanya modus itu adalah nilai yang sering muncul ya, nilai yang sering muncul. Nah itu juga belajar dikit lah, apa ya belajar. Jadi namanya modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dan untuk menggunakan formulanya teman-teman pada Microsoft Excel itu kita bisa menggunakan namanya mode ya teman-teman ya. Nah, namun ini saya perlu sampaikan ke teman-teman bahwa di Microsoft Excel itu sendiri untuk formula mode di versi Excel 2021 itu sudah incompatible atau
kompatibelnya itu ternyata dari penjelasan si Excel-nya itu compatibility with Excel 2007 ke belakang. Nah, jadi teman-teman untuk di sini ya ada pilihan lagi ya, ada dua pilihan lagi. Itu ada mode SNGL atau mode single, kemudian ada mode MULT atau multiple. Bedanya apa? Kalau single teman-teman dia akan menampilkan apa namanya tuh modus atau nilai yang sering muncul itu dalam satu saja. Beda dengan multiple, dia akan memunculkan semua data yang memang ada di dalam sekumpulan datanya atau dalam range-nya. Jadi kita untuk contoh ini boleh kita coba mode single dulu ya teman-teman ya. Kemudian tinggal pilih range-nya, akan ditunjukkan angka berapa yang sering muncul teman-teman ya. Ini teman-teman kalau misalnya nulis formula ya, kalau udah terbiasa sebenarnya tanpa kita mengasih tutur kurung juga ya, itu si Excel sudah otomatis ngasih kurung gitu. Jadi ya mempermudah kita, kalau kita kan manusia sering salah ya teman-teman ya. Jadi kita munculkan. Nah teman-teman, ketika ada error begini ya, ini untuk modus itu adalah kan memang untuk menampilkan angka yang sering muncul. Ketika datanya itu benar-benar bervariasi, ada yang semuanya nggak sama, maka dia akan menampilkan error teman-teman gitu ya, dia akan menampilkan error. Dan untuk apa namanya tuh, untuk mencegah error teman-teman bisa saja pakai if error ya teman-teman ya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, menjelaskan bahwa modus itu dia tidak akan menghitung ketika akan error ya, ketika di datanya itu nggak ada yang sama. Ini kalau lihat ya dari Januari, Februari sampai ke Desember ini saya pastikan nggak ada yang data yang sama. Ya, cara ngetesnya gini aja teman-teman. Kita pakai aja rumus namanya count if teman-teman. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa tidak ada data yang sama ya. Ini contoh misalkan di sini saya ambil range-nya di sini, kemudian untuk kriterianya saya ambil di masing-masing ininya teman-teman. Gitu. Nah, ini harusnya kalau memang tidak ada data yang sama maka nilainya satu semua. Begitu. Sedangkan berbeda dengan untuk yang di atasnya teman-teman. Yang ini ya, yang untuk kaki, dia ada data yang sama teman-teman. Nah, dia ada data yang sama di bulan Maret dan di bulan Agustus gitu. Ya, dia ada angka 2 ya yang muncul gitu ya teman-teman. Itu untuk membuktikan dari modus. Kemudian satu lagi mengenai modus teman-teman. Jadi bagaimana kalau misalkan angka yang muncul itu lebih dari satu ya. Misalkan ada gini, ini contoh 150 saya bikin di sini satu lagi ya. Kemudian ini 160 di sini dengan jumlah yang sama ya. Maka mana yang akan dimunculkan? Nah, untuk modus sendiri teman-teman, dia akan menghitung nilai yang sering muncul itu dari ketika dia pertama kali mencari. Jadi kalau misalnya dia mencarinya dari Januari sampai ke Desember, maka yang akan muncul itu angka 150 teman-teman. Nah, beda kalau misalnya kita pindahkan di sini 160-nya di sini ya. Kemudian yang ini saya rubah. Nah, sebentar. Maka yang sering muncul menjadi 160 teman-teman ya. Jadi tergantung di mana pertama kali dia muncul teman-teman begitu. Itu untuk menghitung modus. Dan satu lagi ada namanya multiple modus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menampilkan seluruh data yang apa yang sering muncul ya teman-teman tinggal ganti untuk formulanya itu menggunakan multiple. Dan dia akan sifatnya array teman-teman. Array. Jadi array itu dia akan membuat datanya itu misalkan kalau ada 3 data ke bawah ataupun ke samping ya. Nah, ini contohnya misalkan saya tulis saja multiple di sini. Nah, oh sorry, ini tidak muncul karena ada yang menghalangi di sini teman-teman. Sebentar, ini ada tidak muncul. Oh, ini tidak muncul, mungkin ininya cuma satu teman 160-nya ya, cuma 160 doang yang muncul ya. Sebentar. Nah, ini kalau saya ganti misalnya 150 ya, maka akan muncul kedua-duanya. Gitu ya, teman-teman, akan muncul kedua-duanya. Nah, kalau misalnya kita tambahin lagi misalkan yang samanya di sini ada 161 juga ya. Nah, maka kan muncul ketiga-tiganya. Bagaimana kalau mau ke samping teman-teman ya arraynya, karena kan di sini ada rumus yang lainnya sebenarnya. Ya kalau mau ke samping teman-teman di sini tinggal gunakan fungsinya namanya transpose teman-teman. Ya, maka dia akan dipindahkan ke kanan harusnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini karena dia geser ya. Nah, dia akan muncul ke kanan. Nah, ini fungsinya kalau misalnya teman-teman pengen melihat seluruh array datanya ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi kalau di sini saya buatnya mode single aja, teman-teman ya. Karena kalau yang sering muncul cukup satu aja ya, gitu aja. Walaupun untuk modus ini kelemahannya, teman-teman. Jadi ketika ya tadi kalau kalau datanya itu dia variasinya terlalu tinggi atau mungkin nggak ada data yang sama di beberapa titik, maka ya tidak akan
muncul angkanya teman-teman ya, atau bisa dikatakan error begitu. Bisa dikatakan error. Nah, ini begini. Ini jadi error ya. Nah, teman-teman kalau untuk menghilangkan errornya bisa menggunakan fungsi if error teman-teman ya. If error kemudian kita kasih nol aja, artinya tidak ada data yang sering muncul. Atau kalau saya sih dianggap buat analisis data itu dianggapnya ya udahlah sama-sama dengan rata-ratanya gitu. Bisa begini teman-teman. Ya udah anggap saja sama dengan rata-ratanya gitu. Bebas ya untuk statistik ini. Karena memang statistik ini adalah untuk melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai atau karakter-karakter data tertentu. Ya, contohnya buat menganalisis stok ya gitu ya. Oke, itu untuk modus. Kemudian selanjutnya ada namanya standar deviasi ya, teman-teman ya. Nah, standar deviasi ini ada dua macam teman-teman ya. Kalau untuk analisis statistik ya di Excel juga sama. Itu ada standar deviasi berdasarkan nilai rentang data dalam populasi ataupun standar deviasi dalam nilai rentang data sampling teman-teman. Apa bedanya? Jadi kalau data populasi itu teman-teman itu merupakan data-data yang memang secara datanya itu ada keseluruhannya gitu. Jadi bukan bukan hasil sampel gitu ya. Nah, berbeda dengan sampel. Kalau sampel itu adalah sebagian dari datanya dan itu untuk menggambarkan bagaimana karakter data yang kita tidak punya gitu. Tapi dalam satu jenis karakter data yang sama, ya itulah istilahnya lah. Oke. Jadi untuk menggunakan eh, standar deviasi sendiri, teman-teman ya di sini saya tulis dulu, buat dulu kolomnya. Dan kasih nama standar deviasi ya teman-teman. Deviasi ya. Nah, untuk rumusnya itu menggunakan teman-teman ketikkan saja ST ya. Nanti akan muncul listnya. Nah, untuk penggunanya itu teman-teman ada dua, ini ada stdep.p ataupun stdep.s. Nah, teman-teman pilih saja eh, sesuai dengan data yang dimiliki teman-teman. Nah, kalau biasanya data penjualan itu pastinya stdf.s. Kenapa teman-teman? Karena kan namanya penjualan, misalkan kita jualan dari 2019 sampai ke tahun 2025 kan. Sekarang nggak mungkin kan istilahnya datanya kita tarik semua ya. Pasti hanya sebagian saja. Nah, sehingga kita gunakannya itu adalah sampling. Itu teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Jadi untuk ini sih sudah tuliskan rumusnya std sampling dan teman-teman ini caranya gampang. Jadi tinggal tarik saja range yang mau dihitung untuk deviasinya. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter teman-teman ya. Nanti akan muncul hasilnya ya teman-teman ya. Dan kalau saya pribadi biasanya untuk standar deviasi ini cukup apa adanya teman-teman ya. Jadi biar ditunjukkan juga desimalnya karena ini untuk melihat sebaran data teman-teman ya. Untuk melihat sebaran datanya. Nah, ini jadi kalau mau menggambarkan sebaran data teman-teman caranya begini ya teman-teman. Jadi bagaimana data itu konsisten atau tidak ya itu terlihat dari namanya standar deviasi teman-teman ya. Jadi misalkan begini. eh ini terlihat ya teman-teman ya. Jadi untuk hasil deviasinya di mana standar deviasi ya. Jadi kalau contoh lihat di sini yang di kaki ini teman-teman ya. Ini menurut perhitungan Excel ya, itu menurut perhitungan standar deviasinya cukup tinggi ya. Jadi si sebaran datanya itu dia sedikit melenceng jauh ya dari nilai rata-ratanya ya. Jadi ini dapat diindikasikan karena gara-gara ini teman-teman ya, yang jadi masalahnya itu di bulan Juni ini teman-teman. Jadi untuk data yang 1000 ini menjadi faktor penyebab kenapa standar deviasinya tinggi. Jadi kalau saya jelaskan lebih singkat, jelas dan padat ya teman-teman. Jadi untuk standar deviasi itu dia mengukur ya tingkat apa namanya itu ya agak susah saya menjelaskannya, mungkin orang statistik ya bisa bantu menjelaskan lebih detail. Jadi adanya perbedaan yang cukup signifikan ya dari nilai rata-ratanya, begitulah intinya mah. Jadi terlalu tinggi. Ini kan kebayang ya, dari bulan Februari misalnya ke Maret yaitu normal ya selisihnya itu cuma paling 10 ataupun 20 gitu ya. Nah, kalau sampai ke bulan Juni itu selisihnya cukup tinggi ya sehingga mengakibatkan standar deviasinya tinggi gitu teman-teman ya. Itu untuk analisis data menggunakan Excel satu. Jadi sekarang gampang kita untuk rumus standar deviasi nggak usah ngetikin rumus yang panjangnya. Jadi gunakan saja fungsi standar deviasi ya. Jadi untuk analisis statistiknya ya mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi ya di materi yang lebih khusus yaitu statistik. Oke. Nah, ini untuk standar deviasi ya. Kita bisa cobakan juga ya. Ini misalkan ini untuk standar deviasi sampling ya. Ini aneh-aneh saja teman-teman. Misalkan kalau data yang kita miliki ini memang udah data aktual semuanya merupakan datanya ya atau populasi ya. Teman-teman bisa bandingkan juga bagaimana hasilnya ketika menggunakan standar deviasi populasi ya. Sebagai pendekatan. Anggapannya ini datanya udah benar-benar satu populasi. Ya, ini teman-teman tinggal copy aja begini ya kalau rumusnya. Kemudian ini saya ganti dengan si S-nya di P teman-teman. Ini untuk kalau secara populasi dia ada sedikit penurunan ya untuk deviasinya teman-teman ya. Sehingga ini lebih mencerminkan bahwa
dengan populasi dia lebih menghitung keakuratan ya tanpa ada nilai yang dilebihkannya lagi gitu ya. Jadi ya kalau dari rumusnya sendiri mungkin yang orang-orang statistik, statistik tahu ya ada di n datanya yang diperhitungkan ya. Jadi kalau yang populasi itu pakai n, nah kalau yang seingat saya kalau yang sampling itu pakai n min satu ya. Kalau kebalik ya tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. Oke, jadi itu ya perbedaan antara standar deviasi sampling dan deviasi populasi. Oke, selanjutnya mungkin itu ya. Nggak ada selanjutnya lagi nih ini untuk part 7 ini teman-teman. Jadi untuk analisis datanya saya cukupkan sekian ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Semoga apa yang disampaikan oleh saya yang mengenai apa namanya tuh sharing ya berbagi ilmu tentang Microsoft Excel. Di sini saya juga belajar bisa menjadi manfaat bagi teman-teman yang memang sedang memperdalam Microsoft Excel. Dan bagi teman-teman juga yang memang butuh implementasi dari pekerjaannya masing-masing, misalkan ya ada kasus ataupun masalah, boleh juga ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang saya miliki walaupun sedikit bisa juga membantu teman-teman yang memang ada kesulitan dalam pembuatan atau dalam pengolahan data dengan Microsoft Excel teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.